Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian. Saya harap kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita karena Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar firman-Mu, memahami, dan juga menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 15 ayat yang ke-24. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita, bersungut-sungut bukan gaya hidup Kristen. Saudara-saudara, ketika menghadapi tekanan hidup yang berat, banyak orang yang marah dan kecewa. Perhatikan saja pada saat-saat pandemi ini. Banyak orang yang merasa tertekan, banyak orang yang marah, banyak yang kecewa, kenapa begini, kenapa begitu. Lalu mulai mempersalahkan pihak tertentu yang dianggap sebagai pemicu adanya persoalan. Padahal persoalan itu bukan di pihak lain. Yang namanya pandemi yang memang harus dihadapi. Itu masalah bersama, masalah seluruh dunia. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan Keluaran pasal 15, di sana dikisahkan tentang umat Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka dalam perjalanan. Mereka sudah melewati Laut Teberau, sekarang mereka menuju padang gurun Syur. 3 hari mereka dalam perjalanan, tetapi dalam perjalanan mereka tidak menemukan air untuk diminum. Dan kemudian mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Waktu mereka sampai di Mara, mereka memang menemukan air. Tetapi sayang sekali airnya tidak bisa diminum karena airnya pahit. Lalu apa yang terjadi? Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Mereka mendesak Musa agar bertanggung jawab atas krisis yang mereka hadapi. Akhirnya Musa pun berseru-seru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan seruan doanya. Tuhan menunjukkan sepotong kayu dan kemudian ia melemparkannya ke dalam air. Dan air itu menjadi manis rasanya. Ini adalah mujizat Tuhan. Tuhan menyehatkan air itu sehingga bisa diminum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, krisis, penderitaan, dan persoalan bisa saja menimpa kita kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi bagaimana kita menyikapi hal itu? Apakah kita langsung panik, langsung stres, atau bersungut-sungut seperti orang Israel? Kesulitan yang mereka hadapi seharusnya mengingatkan mereka akan Tuhan. Tuhan yang sudah berkali-kali melepaskan mereka dari bahaya. Ketika mereka di Mesir, Tuhan meluputkan mereka dari 10 tulah yang sangat mengerikan. Kemudian setelah itu, Tuhan meluputkan mereka dari kejaran tentara Firaun. Yang kemudian Tuhan membelah Laut Teberau sehingga terbagi 2. Dan kemudian umat Tuhan, bangsa Israel, mereka bisa berjalan menyeberangi laut itu dengan selamat. Bukan hanya sampai di situ. Tuhan juga memimpin mereka, menyertai mereka dengan tiang awan dan juga tiang api. Lalu mereka juga diberikan manna tiap-tiap hari untuk kebutuhan mereka. Mereka sudah mengalami perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, akan tetapi mereka melupakan ataupun mengabaikan semuanya. Sangat disayangkan bahwa mereka lupa bersyukur, akan tetapi lebih memilih untuk terus-menerus bersungut-sungut di sepanjang jalan. Saudara yang terkasih, sebagai orang beriman, ingatlah bahwa bersungut-sungut bukanlah gaya hidup kita, bukan lifestyle kita sebagai orang Kristen. Bersungut-sungut tidak pernah menambah iman kita.
juga tidak menambah imun kita. Yang ada adalah kita mengalami krisis iman, krisis kepercayaan kepada sesama, bahkan juga terhadap diri sendiri. Ketika Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup kita, maka kita dapat melihat hal itu pertama sebagai ujian iman. Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan? Dan yang kedua, ujian kesetiaan dan ketaatan. Apakah saya tetap setia dan taat kepada Tuhan, sekalipun di dalam berbagai kesulitan? Di dalam ayat 26 dikatakan, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Perhatikan saudara-saudara, betapa Tuhan kita itu baik, sungguh amat baik. Di dalam ketidakpercayaan kita pun, di dalam ketidaksetiaan kita pun, Dia tetap hadir, menyatakan kasih-Nya, menyatakan pertolongannya, bahkan memberikan kebutuhan kita. Terlebih, di dalam iman dan ketaatan, kita akan merasakan atau mengalami, tanda kutip ini, kesembuhan ya, terutama kesembuhan secara rohani. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Dia akan menyatakan kesembuhan juga secara jasmani, kesembuhan secara pribadi. Dia akan menyembuhkan kita secara fisik maupun secara rohani. Karena itu, saudara-saudara, mari kita hindari sungut-sungut dan kita perbanyak bersyukur supaya kita bisa berbahagia, bersukacita dalam menjalani kehidupan apapun tantangan yang kita hadapi saat-saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memperbanyak hidup bersyukur dan tetap berserah kepada Tuhan. Kami tidak akan diuntungkan dengan hidup bersungut-sungut, karena justru dengan bersungut-sungut kami akan bisa lemah di dalam iman. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya melalui firman-Mu kami tetap diarahkan kembali kepada Tuhan, mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.